Saudari dan saudari yang terkasih, di belakang gereja ada patung dari Ignatius dari Loyola. Gara-gara gereja ini dibangun oleh Romo Jesuit, pengikut dari Ignatius Loyola ini. Orangnya lahir di Spanyol di abad yang ke-15-16. Seorang anak bangsawan. Hobinya sejak kecil adalah main perang. Belajar mengalahkan orang-orang lain. Mau menang sendiri. Tapi ternyata benih yang ditaburkan Allah dalam hatinya, walaupun bisa tumbuh berliku-liku, tapi akan menjadi besar. Dia ikut perang benaran dan kalah. Dia lempari dengan batu yang besar di atas kakinya hancur. Tidak cocok lagi untuk menjadi tentara. Terpaksa dilarikan suatu rumah sakit. Dan di situ berbulan-bulan dia harus istirahat, tunggu kesembuhan. Bosan, jenuh, kesal. Maka berkali-kali dia minta kepada suster yang merawatnya, minta buku tentang orang-orang yang hebat, tentang orang-orang yang bisa mengalahkan apa saja, pahlawan-pahlawan. Nggak ada. Di rumah sakit tidak ada buku selain daripada pahlawan Yesus dan beberapa orang kudus. Dikasih kepadanya. Dia buka, Yesus, buang. Tidak tertarik. Tapi tetap kesal. Akhirnya terpaksa karena tidak ada buku yang lain, dia juga mulai membaca. Kaget. Itu namanya baru seorang pahlawan yang luar biasa. Yang bisa melawan setan, bisa melawan segala dewa-dewa palsu, yang setia pada aturan-aturan yang Allah Bapa berikan kepadanya. Dia kaget. Benih yang ada di dalam hatinya, yang semula tidak dihiraukan, tumbuh berkembang, menjadi besar. Dia bertekad mau berubah. Mau mengikuti seterusnya pahlawan yang paling besar yang pernah dia jumpai, Tuhan Yesus. Melawan kejahatan yang paling besar dengan memerangi setan dan kawan-kawannya. Sesudah akhirnya dia sembuh, dia lari 3 hari ke suatu biara, tidak jauh dari situ, punya Romo-Romo Benediktin. Di sini dia berdoa, dia berpuasa, dia merenungkan kiranya arah masa depan hidupnya kemana. Dan sebagai tanda bahwa dia betul-betul mau bertobat, dia mengambil pedang, letaknya pada kaki altar di kapel itu. Saya tidak lagi menjadi orang duniawi yang mau membunuh, menghancurkan manusia, tapi saya menjadi pengikut dari Yesus, melawan segala kejahatan yang disebabkan oleh setan kepada manusia. Dia mempunyai rencana sesudah keluar dari biara itu mau sebenarnya ke tanah suci. Dia mendengar bahwa di tanah suci masih ada banyak orang yang tidak percaya pada Yesus. Dia mau mewartakan kebesaran iman akan Yesus di situ. Tapi sial, rencananya bukan rencana Tuhan. Ternyata ada suatu perang besar di Palestina. Niatnya untuk ke tanah suci batal. Maka akhirnya dia lari masuk ke suatu gua dekat pada Barcelona. Di gua itu agak lama dia tinggal di situ, kembali merenungkan tentang proses pertobatan yang harus dialami oleh manusia, tempat bagaimana manusia bisa melatih diri untuk menjadi pribadi rohani, betul-betul hamba Allah, pelayan dari sabda Tuhan. Dia nulis suatu buku yang sampai hari ini sangat terkenal, Latihan Rohani.
masih banyak sekali dipakai oleh banyak orang-orang yang ingin memperdalam, mengubah cara hidupnya. Latihan rohani. Bagaimana saya bisa menjadi hamba dari Allah, pelayan dari firman Tuhan. Akhirnya dia keluar dan dia berpendapat bahwa kalau manusia mau menjadi orang yang betul-betul berarti bagi sesama manusia, harus pandai. Bahkan lebih dari 10 tahun dia keliling-keliling ke macam-macam kota, universitas menggarap ilmu. Akhirnya menjadi seorang sarjana. Orang pandai, orang pintar. Dia belajar untuk selalu berdisiplin. Kalau Tuhan memanggil, kalau Tuhan memberi instruksi kepada kita, akan kita taati betapapun susahnya. Iseng-iseng dia kadang-kadang di kota Paris memberi pelajaran agama kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Tapi kaum rohaniwan, kaum imam cemburu. Kalau dia berhasil, banyak orang tertarik pada ajaran yang disampaikan oleh Ignatius kepada awam-awam yang lain. Padahal kata mereka sebenarnya mewartakan imam, kepercayaan itu urusan para imam, bukan awam. Tapi sekali lagi benih Tuhan tumbuh di mana Tuhan menghendaki. Akhirnya ada beberapa orang yang bergabung bersama dengan dia, tertarik pada cara hidupnya yang penuh disiplin, yang penuh pengabdian kepada Tuhan, yang cinta pada sesama manusia, yang cinta pada pendidikan. Mereka bergabung, kelompok kecil. Mereka kumpul bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama, mereka menghayati komunitas hidup bersama-sama, saling melayani. Contoh bagi orang-orang lain. Mereka memutuskan kita akan ke Israel, ke tanah suci. Ladang yang Tuhan beri kepada kita ada di situ besar, mentobatkan orang di situ. Tapi kembali lagi Tuhan mengacaukan rencana mereka. Kau boleh merencanakan sesuatu, tapi Tuhan mempunyai pandangan yang lain. Akhirnya mereka pergi mengucapkan suatu kaul, kemiskinan, keperawanan, kesucian, dan kaul yang keempat sebenarnya mau ke misi. Tapi karena gagal ke tanah suci, akhirnya mereka pergi ke Roma, menawarkan diri kepada Bapak Paus. Bapak Paus, kami kelompok pengikut Yesus. Kami mau mengucapkan kaul, taat kepada perintah apapun yang disampaikan oleh Bapak Paus kepada kita. Mengabdi kepada karya gereja, panggilan gereja. Oleh Bapak Paus, mereka diakui, diresmikan menjadi Serikat Yesus, tentara dari Yesus. Pada usia 40 tahun, Ignatius sendiri membiarkan dirinya ditabiskan menjadi seorang imam. Dia hidup bersama-sama dengan teman-temannya dan cita-citanya adalah pendidikan. Mari kita mengutamakan pendidikan bagi manusia. Kalau manusia mau mengalahkan musuh-musuhnya setan-setan, dia harus menjadi orang yang pandai-pandai. Maka selama dia hidup di pelbagai tempatnya, dia mendirikan universitas, kolej-kolej, ya, di mana orang-orang dididik untuk menjadi pandai, tentara dari Tuhan Yesus melawan segala kejahatan. Pribadi Ignatius orang yang tegas. Pribadi orang yang disiplin tinggi, tidak memanjakan diri. Tapi dari segi lain dia ada seorang yang sangat ramah terhadap orang yang tidak berhasil dalam hidupnya, membantu mereka yang sakit, memberi masa depan kepada anak-anak. Dia diberkati oleh Tuhan dalam waktu yang cukup singkat. Tinggal beberapa puluhan tahun lagi dalam hidupnya, dia berhasil mendirikan tentara Yesus lebih dari 1.000 orang. Di pelbagai tempatnya, negara-negara yang lain, dia mendirikan semacam biara di mana Romo-Romo Yesuit itu tinggal berkarya dan mengabdi kepada gereja dan Tuhan. Hari ini di tengah-tengah kita ada sejumlah warga lingkungan Ignatius, tentara Tuhan Yesus. Sedikit banyak mau menjadi garam bagi dunia. Sedikit banyak bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dengan saudara kita semuanya, melawan roh jahat. Melawan benih-benih yang lalang, yang tidak bagus untuk dunia ini. Tidak gampang. Mari kita belajar dari Ignatius, menjadi orang yang berdisiplin, komitmen besar.
selalu dekat pada Tuhan, berdoa. Kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, siapa lagi? Dan akhirnya dengan bantuan dari Tuhan, benih yang ditanam dalam hati kita akan menjadi besar. Pohon-pohon akan menjadi raksasa. Burung-burung akan datang bersarang di situ. Semua kita meniru contoh dari Sang Ignatius dan berhasil mengubah dunia dan diri kita sendiri. Amin.